jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen dari penulisnya. Informasi ini diperoleh berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Selain itu, di dalam teks eksposisi juga terdapat pendapat atau argumen dari si penulisnya. Nah, sekarang ukur dari teks eksposisi. Yang pertama itu tesis. Tesis itu adalah pendapat awal, adalah pendapat penulis atau orang lain mengenai suatu topik atau permasalahan. Nah, pendapat penulis harus berdasarkan fakta. Nah, di dalam teks ini, kalau di teks berita itu adalah kepala berita atau kalimat yang menuliskan informasi atau topik yang akan dibahas oleh si penulis itu. Jadi kalau diibaratkan teks berita itu, tesis itu adalah kepala berita. Contohnya ini gini, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, ini membahas tentang apa permasalahannya? Nah, kemudian ini ada argumen atau pembuktian, adalah pemaparan fakta-fakta yang mendukung pendapat penulis. Pengungkapan bukti-bukti fakta yang menjelaskan pendapat awal penulis terdapat pada bagian ini. Nah, kalau di sini menjelaskan tentang singkatnya permasalahan atau topik yang akan dibahas. Kalau di argumen itu membahas secara rinci, gitu. Secara rinci yang ada di tesis, permasalahan yang ada di tesis oleh si penulis itu. Nah, sama kayak di teks berita, kalau di argumen ini adalah tubuh berita, menjelaskan secara rinci apa yang dikutip dari si teks itu. Tuh. Selanjutnya itu penegasan ulang. Penegasan ulang adalah penegasan si penulis. Nah, penegasan kembali telah diperkuat oleh bukti-bukti fakta yang terdapat pada bagian argumen. Nah, kalau di sini itu secara rinci, nah kalau di penegasan ulang tuh ditegaskan kembali oleh si penulis gitu. Apa yang ada di argumen ditegaskan kembali oleh si penulis adalah penegasan ulang, atau kalau di teks berita itu di bagian akhir atau ekor berita gitu. Sama aja sebenarnya kayak teks berita, cuman kalau teks eksposisi ini itu pendapat si penulis itu sendiri. Kan kalau di teks berita mah itu dari narasumber kan ya. Kalau teks eksposisi itu pure dari si penulis, dari hasil analisis permasalahan yang terjadi di lapangan gitu. Tapi teks eksposisi ini bukan fiksi, melainkan non fiksi. Karena apa? Berdasarkan fakta dan real gitu, tidak dibuat-buat oleh penulis gitu. Ya kan kemarin kalian nulis jenis-jenis teks eksposisi ya, ini penjelasannya. Yang pertama itu teks eksposisi definisi, adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau memaparkan topik tertentu dengan mengungkapkan makna, keterangan, ciri atau utama topik tersebut. Contohnya itu kan di sini definisi memberikan penjelasan atau memaparkan topik tertentu. Contohnya itu gini. Teks eksposisi definisi itu kayak definisi kan kayak pengertian ya. Nah, contohnya kayak gini. Temulawak adalah tumbuhan herbal asal Indonesia. Nah, itu kan pengertian dari temulawak. Nah, jadi teks eksposisi definisi itu kita ingat-ingat secara singkat, itu adalah pengertian dari suatu suatu kayak ya misalnya ini kayak temulawak, pengertian dari teks berita misalnya, atau pengertian dari apapun itu dijelaskan di teks eksposisi definisi. Yang kedua itu teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses ini adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau pemaparan mengenai runutan perkembangan suatu topik secara terperinci. Contohnya itu adalah ini ya, wortel baik untuk kesehatan mata. Cara penggunaannya yakni bisa diolah menjadi jus atau direbus hingga empuk. Jadi teks eksposisi proses ini adalah menjelaskan
manfaat dan cara penggunaan gitu, cara singkatnya. Misalnya nih manfaat dari jahe. Nah, kalian jelaskan cara penggunaan adalah jahenya direbus, nanti diminum gitu. Itu teks eksposisi proses. Itu. Nah, diulang lagi. Kalau teks eksposisi definisi itu apa? Pengertian. Nah, kalau teks eksposisi proses menjelaskan manfaat dan cara penggunaan. Nah, selanjutnya teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau pemaparan dengan memberikan tambahan berupa contoh, gambaran, diagram, atau sebagainya untuk memperjelas pemaparan. Nah, kalau di teks eksposisi ilustrasi ini tuh penulis mencantumkan gambar. Misalnya penulis mengangkat topik tentang sampah. Nah, penulis pasti nyantuminya tentang gambar tentang sampah kan? Gak mungkin kalau tentang makanan, karena topiknya udah tentang sampah gitu. Nah, ini teks eksposisi ilustrasi. Selanjutnya teks eksposisi klasifikasi. Teks eksposisi klasifikasi adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau pemaparan suatu topik dengan cara membagi, mengelompokkan, atau menggolongkannya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Contohnya kayak gini. Harus ini di garis bawah mengelompokkan dengan membagi, mengelompokkan. Kayak ini contohnya teh. Nah ini berdasarkan sifatnya sampah dikelompokkan. Nah, di garis bawahi dikelompokkan atau dibagi gitu. Menjadi dua, yakni sampah organik dan anorganik. Nah, di garis bawahi itu kan di sini adalah membagi dan mengelompokkan. Jadi kan kalau di contohnya di sini berdasarkan sifatnya sampah dikelompokkan. Jadi ada kelompoknya, dikelompokkan. Misalnya juga nih hewan dikelompokkan menjadi dua jenis, mamalia dan apa gitu. Nah, itu dikelompokkan. Ini merupakan contoh teks eksposisi klasifikasi. Yang selanjutnya teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau pemaparan topik tertentu dengan cara membandingkannya dengan topik lain yang bersifat umum dan diketahui oleh masyarakat luas. Contohnya itu kan di sini perbandingan ya. Contohnya itu makanan cepat saji dan siap santap itu berbeda dari tahap pembuatannya hingga nutrisi di dalamnya. Ini contohnya kayak gimana? Jadi contohnya itu cepat saji dan dibandingkan dengan siap santap. Itu. Jadi itu ada perbandingan antara makanan cepat saji dan siap santap. Nah, itu perbandingannya di situ. Terus ini teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau pemaparan topik tertentu dengan cara mempertentangkan dengan topik lain yang bertentangan. Contohnya hukum yang ada di Indonesia ibarat pisau, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Pencuri sendal mendapat ancaman penjara 5 tahun, sedangkan koruptor mendapatkan penjara 1 tahun. Itu pertentangan kan? Hukuman antara pencuri sendal dan koruptor itu adalah contoh dari teks eksposisi pertentangan. Sampai sini ada yang mau tanya dulu gak? Ini diulas lagi. Teks eksposisi secara singkatnya itu menjelaskan tentang pengertian. Kalau teks eksposisi proses menjelaskan tentang manfaat dan cara penggunaan. Teks eksposisi ilustrasi itu menunjukkan, mencantumkan gambar dan contoh atau diagram. Teks eksposisi klasifikasi itu tentang membagi atau dikelompokkan. Terus teks eksposisi perbandingan itu adalah membandingkan topik ini yang ditulis oleh penulis dengan topik yang lain. Ini yang selanjutnya teks eksposisi pertentangan itu adalah mempertentangkan topik yang penulis tulis dengan yang terjadi di sekitarnya gitu. Yang terjadi di sekitarnya itu
apa ya, masih satu arah atau satu tema dengan topik yang penulis tulis gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Bu, eksposisi klarifikasi atau klasifikasi? Klasifikasi. Klarifikasi. Klarifikasi. Sama aja sih, sama aja. Nah, ini ada ciri-ciri ya. Nah, ciri-ciri teks eksposisi itu ada dua. Yang pertama, memiliki gagasan. Nah, gagasan dalam teks eksposisi bisa berisi pernyataan berupa penilaian, Komentar. komentar, Saran. dan saran penulis. Nah, dalam gagasan juga terdapat tujuan atau dorongan untuk mengajak pembaca menanggapi permasalahan yang dianggap oleh penulis. Contohnya kayak gini, untuk saran. Hal ini seharusnya Nah, ini merupakan contoh gagasan mengenai saran penulis. Nah, hal ini seharusnya pemerintah lebih teliti lagi dan konsisten terhadap menanggulangi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi, penulis memberi saran kepada pemerintah untuk lebih teliti lagi dalam menanggulangi permasalahan di masyarakat. Nah, ini saran dari penulis. Untuk dorongan atau ajakan, contohnya mulai tulis ya biar gak lupa. Nah ini merupakan dorongan ajakan yang penulis berikan untuk pembaca. Terkait dengan permasalahan sampah tersebut, kita sebagai masyarakat yang baik perlu memilah sampah. Jika topik permasalahan tersebut mengangkat tentang sampah. Nah, terus yang kedua cirinya adalah mengandung fakta. Seperti yang dijelaskan tadi ya, dalam teks eksposisi itu tidak boleh mengandung hoax atau karangan. Jadi jujur, itu benar-benar fakta gitu. Eksposisi itu benar-benar fakta yang terjadi di lapangan, yang terjadi di permasalahan atau topik yang dibahas itu gitu.